Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas Mio M3 teman-teman. Mio M3 Mio 125 GT, pokoknya yang kodenya 2PH. Sebenarnya sih pembahasannya udah lama ya, dari 3 tahun yang lalu ini udah pada mengaplikasikan. Jadi ceritanya gini, motor ini datang, kata ownernya macet, nggak bisa jalan, mogok lah. Jadi terserah. Setelah dicek, ternyata businya nggak bisa dilepas. Bisa sih, cuman ya kayak gini kondisi businya. Businya patah. Terus akhirnya saya ambil kesimpulan nih, ada yang bermasalah nih di bagian pistonnya. Kayaknya sih prediksi payung klepnya ada yang patah, salah satu. Dan ternyata akhirnya setelah diskusi, ownernya setuju untuk dibongkar. Ternyata tebakan saya benar, klepnya patah, payung klepnya patah. Payung klepnya patah, pistonnya hancur. Isi pistonnya kayak gini sampai retak, di dalamnya retak. Silinder headnya juga acak-acakan. Ini penyebabnya dari mana? Jadi dari beberapa tahun yang lalu sih, 2 tahun apa 3 tahun yang lalu itu udah, sejak mesin 2PH diproduksi kayaknya itu udah banyak yang ngakalin pakai piston KWN Vario 125, terus bloknya ditanam boring, kita dikasih liner itu. Tapi memang tidak PNP, jadi harus ada penyesuaian. Cuman kalau saya, ya banyak sih yang rata-rata teman-teman mekanik itu pada penyesuaiannya cuman di bagian ini, panjang ini, terus cowakan di sini, cowakan kayak gini. Itu biasanya piston KWN-nya dicowak juga kayak gini, karena di belakang ini, di belakang bloknya ini itu ada water jet, jalur oli yang buat piston. Jadi kalau nggak dicowak katanya nabrak. Nah, kalau saya sendiri udah beberapa kali masang piston KWN, pada dicowakin nih. Ini bekasnya pakai piston KWN, tapi dia potong. Ini KWN nih, kelihatan nggak KWN? KWN. Ini dia dipotong, dicowakin, katanya biar nggak nabrak ya, nggak nabrak power jetnya. Ini kata ownernya baru 6 bulan apa 7 bulan lah sejak ganti piston ini. Tapi bukan di saya, di bengkel sebelah. Itu pada penyesuaiannya rata-rata di bagian cowakan ini, terus panjangnya dipotong. Panjang ini menyesuaikan panjangnya piston ini. Piston aslinya 2PH, tuh panjangnya sama.
panjangnya sama. Kalau diameter sama ya 52,4 sama, memang bisa dipasang. Kalau ngukurnya diameter doang bisa dipasang. Cuman kalau saya sendiri pakai piston KWN di mesin 2 PH itu nggak nyowak bagian belakang teman-teman. Ternyata nggak dicowak pun, di belakang sini tetap rata ini. Kalau menurut saya nggak mentok, di TMB nya itu nggak mentok power jet. Nih saya kasih tunjuk itu yang udah dipasang, ya udah pasang piston KWN ya di blok 2 PH. Pistonnya masih standar. Saya lepas dulu dari tripodnya. Aduh, jatuh. Nih. Itu posisi TMB. Itu posisi TMB. Itu pistonnya posisi TMB. Tuh. Dia maju mundur kayak gitu nggak mentok. Oh, maju mundur, maju lagi, mundur lagi. Itu nggak mentok power jet. Makanya dari dulu saya masang piston KWN di 2 PH itu nggak pernah tak potong belakangnya, nggak pernah tak potong, nggak pernah tak coa. Karena ya perhitungan saya masih aman, ya, masih aman tuh, nggak mentok soalnya. Dan saya udah beberapa kali masang ya memang aman ya, nggak usah dicowak tuh aman. Oh, ini masih piston KWN. Oh. Menurut saya tuh masih aman, makanya saya dari dulu masang piston KWN di 2 PH itu nggak pernah tak cowak teman-teman. Belakangnya. Kalau saya justru menyesuaikannya bagian atasnya teman-teman, karena menurut saya justru atasnya itu yang berbeda. Yang mengkhawatirkan tuh bagian atasnya, karena 2 PH ini itu kan cekung ya. Sedangkan kalau KWN kan dia cenderung agak jenong ya. Ini habis kepukul aja dan dia masuk ke dalam retak. Kalau yang itu jenong maksudnya lebih enggak flat. Ini malah cekung nih bawaan si 2 PH nya ini malah cekung itu. Ini malah agak jenong. Dan kalau dipasin itu masih tinggian si KWN. Sedikit lebih tinggi KWN. Ini lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Bibirnya aja lebih tinggi, jarak ringnya aja lebih tinggi tuh lebih tinggi. Apalagi kalau dilihat dari jarak ring lebih tinggi. Dari pen aja dia masih lebih tinggi sedikit ya. Cuman yang bermasalah bukan cuman lebih tinggi, tapi ini cowakan klep ini otomatis kan dia lebih tinggi. Makanya kalau saya masang piston KWN di 2 PH itu pasti minimal yang X-nya lah. Yang X-nya ini didalemin, tempat klepnya ini dicowak lagi biar agak dalam. Ini kejadiannya, analisa saya tuh menurut saya nggak tahu menurut teman-teman yang lain. Menurut saya itu kenapa si payung klep ini bisa patah? Itu karena nabrak ke sini dulu. Kata ownernya juga cerita waktu baru masang masih ada suara ngelitik.
gitu. Tapi sama bengkelnya nggak dibongkar lagi. Prediksi saya sih ini mentok ke sini, karena saya dulu pertama waktu masang KWN ini mesin 2 PH itu ngeletek terus, saya nyalain cuman 2 atau 3 detik tak matiin, ternyata memang ada bekas di sini. Nah, ada bekas di sini, makanya saya dalemin ininya cowakan ke lab ini. Akhirnya dua-duanya tak dalemin, in sama X nya tak dalemin gitu. Itu aman, udah berapa tahun tuh aman motornya. Kalau nggak dicowak itu resikonya kayak gini teman-teman, patah. Soalnya ya dipukulin terus mentok ya patah lama-lama. Apalagi ini klep bukan ori ya, bukan ori. Makanya nanti yang itu juga yang dipasang itu mau tak cowak dulu baru dipasang. Itu tadi masang cuma buat buktiin TMB-nya itu nggak mentok. Itu TMB-nya nggak mentok. Malah justru yang mentok tuh overlappingnya mentok di sini. Kalau saya pasti nanti tak cowakin dulu di sini, dalemin, ini juga didalemin. Kalau masalah mau dibubut rata terserah, kalau misalnya dibikin flat rata dibubut lagi nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalau ini wajib menurut saya wajib dicowak ya di sini di klepnya. Soalnya posisinya juga ini pasti lebih tinggi soalnya jenong. Kalau yang ini kan cekung, nih cekung. Ini posisi di X tuh. Posisi X-nya aja dalam segini, ini dalam kondisi cekung. Nah ini jenong, lubangnya cuma segitu, logikanya kan kayak gitu. Itu lubang cowakan cuma segitu, sama kayak gini. Sedangkan ini posisi cekung, berarti ke dalam. Kalau ini ke atas, berarti kan ini kurang dalam. Kalau ngukur ke sini ya, ngukur ke 2 PH-nya ini kan berarti kurang dalam. Yang KWN-nya ini kurang dalam. Itu makanya riskan mentok di sini, rawan mentok di sini. Mentok di sini. Kalau dibiarin ya lama-lama ya patah. Klep ori pun patah kalau kondisinya mentok kayak gitu. Kalau menurut saya sih itu. Kalau teman-teman yang lain ngubahnya belakangnya itu. Kalau saya sih malah ngubah depannya nih. Banyak kan ngubahnya belakang. Tiap kali saya dapat garapan 2 PH itu pasti belakangnya dicowak kayak gini. Padahal nggak dicowak pun nggak mentok teman-teman. Tuh, nggak mentok. Saya udah berapa kali masang tuh nggak mentok, awet. Malah saya pasti ngubahnya di area sini, di atasnya ini, di cowakan ke lab pasti dibikin dalam lagi. Ini juga dibikin dalam lagi, menyesuaikan 1 atau 2 mili lah, diturunin gitu, turunin lagi. Itu enak, kompresinya juga tinggi, awet jadinya. Kalau belakangnya tak biarin panjang, punya KWN standar belakangnya. Belakang aku nggak ngurusin, nggak tak potong, nggak dicowak juga, langsung pasang. Cuma yang dicowakin tuh ini doang. Ini doang. Kalau misalnya kompresinya pengen agak rendah ya dibubut lagi, di flat, dibikin rata aja. Bikin rata, nanti ininya diturunin. Gitu. Ini requestan orangnya mau pakai KWN lagi, jadi ya wis tak itu aja dicowak di sini. Itu atau itunya udah dipasang liner blocknya, jadi tinggal di oversize, dibikin ini cowakannya didalemin, terus dirakit lagi, insya Allah aman. Klep juga diganti, nanti silindernya juga kayaknya seatingnya kena 1 yang X, nanti diberesin lagi terus dirakit. Insya Allah aman. Soalnya pengalaman saya udah beberapa kali masang dari motor Mio ini, umur 1-2 tahun udah masang piston KWN
aman ya, belakangnya nggak usah dipotong, ininya power jetnya juga nggak usah dipotong bagian belakangnya, biar ngindarin power jet itu nggak tak cowak kayak gini. Kalau saya ya di standar itu aman. Yang penting ini kuncinya, dicowak di bagian klep, didalemin lagi, itu pasti aman. In X lah, kalau X nya doang juga nggak apa-apa sih, tapi lebih bagus in sama X. Didalemin lagi, dimasukin. Kalau jenongnya dibiarin biar kompresi tinggi nggak apa-apa, kayaknya masih masuk. Segitu aja informasinya. Barangkali teman-teman punya tambahan atau masukan, silahkan didiskusikan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.